Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firasinda Sakina dengan NIM 360. Perkenalkan, nama saya Farah Amalia dengan NIM 411. Perkenalkan, nama saya Nazila dengan NIM 458. Nama saya Widi Arsyadina Jaya dengan NIM 466. Perkenalkan, nama saya Florencia Kutisyawan dengan NIM 469. Oke, jadi untuk yang slide pertama yaitu PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010, yaitu pada sektor A yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Menurut PDRB tahun 2018, lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 258.454,42 miliar, dan pada harga konstan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 167.360,57 miliar. Lalu pada triwulan 4 2018 pada harga berlaku mencapai 56.568,43 miliar, dan pada harga konstan mencapai 35.380,85 miliar. Dan untuk pada tahun 2018 harga berlaku sebesar 260.493,88 miliar, dan pada harga konstan sebesar 160.848,76 miliar. Jadi harga berlaku yang paling tinggi jatuh kepada tahun 2018 sebesar 260.493,88 miliar, dan harga konstan yang paling tinggi yaitu terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 160.360,57 miliar. Lalu pada laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2018 terhadap triwulan 3 2018 mengalami penurunan sebesar negatif 21,15%, dan sumber pertumbuhannya sebesar negatif 2,35%. Lalu pada triwulan 4 2018 terhadap triwulan 4 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,35%, dan sumber pertumbuhannya sebesar 0,13%. Kemudian pada kumulatif triwulan 4 2018 terhadap kumulatif triwulan 2017 mengalami penurunan sebesar negatif 2,10%, dan sumber pertumbuhannya sebesar negatif 0,24%. Jadi untuk menentukan data tersebut mengalami peningkatan atau penurunan, kita bisa melihat dari tandanya. Misalnya, jika mengalami penurunan terdapat tanda negatif dalam data tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengalami penurunan sebesar negatif 21,15%. Nah, jika untuk mengalami peningkatan, data tersebut tidak ada tanda negatifnya, alias tandanya positif seperti itu. Lalu struktur PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2017, triwulan 4 2018, dan tahun 2018. Kontribusi sektor jasa perusahaan di tahun 2017 sebesar 12,84% di tahun triwulan. Selanjutnya di sini saya membahas tentang sektor air pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Dari data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2017 itu sebesar 1.853,13 miliar, dan pada harga konstan mencapai 1.454,64 miliar. Lalu di triwulan 4 2018 pada harga berlaku sebesar 488,71 miliar rupiah, sedangkan pada harga konstan mencapai 358,38 miliar rupiah. Untuk tahun 2018 harga berlaku sebesar 1.948,99 miliar rupiah,
sedangkan di harga konstan mencapai 1.515,43 miliar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2018, sedangkan pendapatan terendah terjadi pada triwulan 4 tahun 2018. Yang kedua, kontribusi sektor air pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang di tahun 2017 sebesar 0,09% dan di tahun triwulan 4 2018 sebesar 0,09% dan di tahun 2018 sebesar 0,09%, yaitu konstan. Pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di sektor ini di triwulan 4 2019 terhadap triwulan 3 2018 mengalami kenaikan 0,68% dan sumber pertumbuhan sebesar 0,0%. Lalu di triwulan 4 2018 terhadap triwulan 4 2017 mengalami kenaikan 4,1% dan sumber pertumbuhannya sebesar 0,0%. Kemudian pada kumulatif triwulan 4 2018 mengalami kenaikan 4,18% dan sumber pertumbuhannya sebesar 0,0%. Nah, sekarang kita beralih kepada penjelasan selanjutnya, yaitu pada bagian L dengan sektor real estate. Nah, real estate sendiri ini mempunyai penjelasan, mempunyai pengertian, yaitu adalah sebuah istilah hukum yang mencakup tanah bersama dengan apapun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut. Misalnya nih seperti bangunan, proyek, nah seperti itu. Nah, sekarang kita beralih kepada penjelasan data real estate. Berikut penjelasannya. Nah, dari data PDRB lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 92.928,66 miliar dan pada harga konstan mencapai 84.669,18 miliar. Lalu di triwulan 4 tahun 2018 pada harga berlaku itu sebesar 24.826,60 miliar. Nah, sedangkan pada harga konstan mencapai 23.001,66 miliar. Dan untuk tahun 2018 harga berlaku sebesar 99.216,38. Nah, sedangkan di harga konstannya ini mencapai 90.416,22 miliar. Sehingga pendapatan tertinggi pada sektor real estate ini jatuh pada tahun 2018 dan pendapatan terendahnya di sektor real estate ini jatuh pada triwulan 4 pada tahun 2018. Nah, ini sama seperti sektor-sektor kayak sektor penyediaan akomodasi dan makan, terus sektor informasi dan komunikasi, kemudian sektor asuransi dan jasa keuangan. Nah, sekarang kita beralih ke pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur di dalam sektor real estate ini pada triwulan 4 tahun 2018 terhadap triwulan 3 tahun 2018 atau bisa disebut dengan Q2Q itu mengalami kenaikan sebesar 4,20% dan sumber pertumbuhannya atau biasa disebut dengan Q2Q sebesar 0,07%. Nah, ini berbeda dengan sektor jasa keuangan dan asuransi tadi ya, karena jasa keuangan dan asuransi tadi mengalami penurunan, sedangkan real estate ini mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita beralih pada penjelasan selanjutnya. Nah, lalu di triwulan 4 pada tahun 2018 terhadap triwulan 4 2017 atau biasanya disebut dengan Y2Y itu mengalami kenaikan. Kenaikannya itu sebesar 5,81%. Dan sumber pertumbuhannya ini atau biasanya disebut dengan Y2Y juga mengalami
kenaikan yaitu sebesar 0,10%. Nah, kemudian pada kumulatif triwulan 4 tahun 2018 terhadap kumulatif triwulan 4 tahun 2017 atau biasanya disebut dengan C2C itu mengalami kenaikan sebesar 6,24% dan sumber pertumbuhannya itu sebesar 0,11%. Nah, lalu penjelasan berikutnya yaitu kontribusi sektor real estate di tahun 2017 adalah sebesar 1,59% dan triwulan 4 pada tahun 2018 sebesar 1,70% dan pada tahun 2018 sebesar 1,62%. Nah, oke, penjelasan selanjutnya akan sektor pendidikan itu. Jadi sektor pendidikan adalah sektor yang mencakup pendidikan di berbagai tingkat untuk berbagai pekerjaan, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan seperti berkomunikasi. Langsung saja ya rekan-rekan, kita menganalisis data PDRB menurut harga berlaku dan harga konstannya 2010 itu. Jadi sektor pendidikan menurut data PDRB, harga berlakunya di tahun 2017 yaitu 52.974,12 miliar dan harga konstannya mencapai 38.931,65 miliar. Lalu pada tahun triwulan 4 2018 harga berlakunya mencapai 15.125,47 miliar dan harga konstannya mencapai 10.881,65 miliar. Nah, 2018 harga berlakunya mencapai 56.824,59 miliar dan harga konstannya mencapai 41.046,23 miliar. Sehingga dapat disimpulkan pendapatan tertinggi jasa pendidikan jatuh di tahun 2018 dan pendapatan terendah di sektor pendidikan jatuh di triwulan 4 tahun 2018. Lanjut, setelah itu kita akan menganalisis laju pertumbuhan serta sumber pertumbuhan sektor pendidikan ini dalam bentuk presentase ya. Kita menggunakan 3 metode tadi. Yang pertama kita gunakan metode Ki-to-Ki atau kuartal ke kuartal, yaitu di triwulan 3 tahun 2018 dengan triwulan 4 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,97% dan sumbernya 0,15%. Lalu dengan metode yang kedua, metode year on year atau years on years, yaitu di triwulan 4 tahun 2018 dengan triwulan 4 tahun 2017 atau tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 5,47% dan sumbernya sebesar 0,15%. PDRB menurut lapangan usaha, harga berlaku dan harga konstan 2010. Produk domestik regional bruto atau lebih disingkat PDRB. Dari data keseluruhan, harga yang berlaku pada 2017 adalah 2.012.917,99 dan pada harga konstan sektor lainnya adalah 1.482.299,58. Dan di triwulan 4 2018 pada harga berlaku senilai 555.633,39 dan harga konstan sampai 309.963,64 dan pada 2018 harga berlaku senilai 2.189.783,70 dan pada harga konstan sebesar
1.482.299,58. Dapat disimpulkan, harga berlaku tertinggi pada 2018 adalah 2.189.783,70 dan harga konstan tertinggi 2017 adalah 1.482.299,58. Laju pertumbuhan dan sumber PDRB menurut lapangan usaha berpersen produk domestik regional bruto. Ekonomi pada triwulan 4 2018 terhadap triwulan 3 2018 mengalami penurunan sebesar 1,88% dan sumber sebesar 1,88%. Lalu di triwulan 4 2018 terhadap triwulan 4 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,65% dan sumber pertumbuhannya sebesar 5,5%. Kemudian pada kumulatif triwulan 4 2018 terhadap kumulatif triwulan 2017 mengalami penurunan sebesar 0,1%. Struktur PDRB menurut lapangan usaha pasar berlaku 2017 triwulan 4 2018 dan tahun 2018 per persen. Produk domestik regional bruto atau disingkat PDRB di tahun 2017 sebesar 100%, di tahun triwulan 4 sebesar 100% dan di tahun 2018 sebesar 100%.